Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu di pelajaran PLBJ, ya, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta, kelas 6 semester genap. Ini awal pertemuan ya. Nah, di video kali ini tidak akan panjang lebar dan tidak ada tugas juga. Ustadz hanya akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini, atau semester genap. Yang Ustadz bahas sampai PTS ya. Jadi ada 3 bab yang akan kita pelajari sampai PTS atau penilaian tengah semester. Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan Februari atau Maret mungkin ya. Entah di akhir Februari atau mungkin di bulan Maret awal atau pertengahan. Nanti infonya akan menyusul ya untuk PTS. Nah, dipersiapkan. Jadi apa saja Ustadz yang akan kita pelajari? Nah, yang kita pelajari yang pertama yaitu bab 9. Jadi kita langsung bab 9 ya. Bab 8 tidak kita pelajari. Kita langsung ke bab 9 tentang MRT dan LRT Jakarta. Ya, apa saja yang akan dibahas di sini? Pertama, mengenal MRT dan LRT Jakarta. Ini tentu mungkin sebagian besar kamu udah tidak asing ya dengan kata MRT dan LRT. Nah, mungkin juga sebagian dari kamu belum mengerti tuh. Apa sih kepanjangan dari MRT? Apa sih kepanjangan dari LRT? Kemudian apa sih perbedaan dari kedua itu? Nah, ya kan? Perasaan sama-sama kereta, ya gitu ya. Nah, tapi ada perbedaannya, ya. Ada perbedaannya. Nanti akan kita bahas di minggu depan, berarti ya, untuk bab 9 ini. Kemudian ada juga tujuan dan manfaatnya. Nah, untuk apa sih membangun MRT dan LRT? Buat apa sih? Nanti kan kita bahas ya minggu depan. Kemudian cara menggunakan. Nah, cara menggunakannya gimana? Juga nanti akan kita bahas di materi yang akan datang ya, materi pertama berarti bab 9. Terakhir ada uji kemampuan. Uji kemampuan berarti berisi tentang soal-soal. Otomatis nanti tugasnya di sini kamu ya. Tugasnya mengerjakan soal-soal dan Ustadz harap ketika Ustadz koreksi kamu langsung harus dibenarkan. Misal syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya nggak ada yang salah ya. Jadi kan ada juga ketika Ustadz koreksi ada aja tuh yang misalnya salah berapa, salah 1, salah 2 misalnya. Nah itu Ustadz harap langsung dikoreksi, langsung dibenarkan. Ya, ketika Ustadz koreksi nih, misal nomor 2 harusnya A, malah kamu B. Ustadz koreksi itu jawabannya A yang betul. Nah, kamu langsung ambil buku paketnya, langsung benarkan. Yang benar yang mana. Seperti itu ya. Karena khawatir ketika kamu tidak benarkan langsung, atau diintar-entar misalnya, lupa, ya udah deh. Ya, kamu anggap jawaban kamu betul. Nah, itu akan pengaruh nanti ya. Terutama ketika nanti kamu ujian. Karena ketika ujian, Ustadz pasti ngambil dari situ soalnya. Kalau kamu belajar dengan jawaban yang salah, nanti ketika ujian pun salah dong, ya kan? Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, ketika Ustadz koreksi, langsung dikerjakan, langsung dibenarkan. Ya. Selanjutnya di bab 10, Taman Lalu Lintas. Nah, seperti apa sih taman lalu lintas? Nah, akan kita bahas di sini juga. Memahami taman lalu lintas. Maksudnya taman lalu lintas kayak gimana sih? Nah, nanti kita bahas di sini ya, bab 10. Seperti apa? Atau kamu juga bisa buka-buka dulu boleh di buku paketnya bab 10 ya. Baca-baca juga boleh. Kemudian yang kedua ada taman lalu lintas di Jakarta. Tidak banyak ya di Jakarta, taman lalu lintas hanya berapa saja. Nanti akan kita bahas ada di Jakarta mana, daerah mana untuk yang ada taman lalu lintasnya. Yang terakhir ada uji kemampuan. Sama ya tadi pembahasannya untuk uji kemampuan, soal-soal latihan seperti itu.
Terakhir ada bab 11 tentang tanaman khas Jakarta. Jadi ada beberapa tanaman yang menjadi ciri khas di Jakarta. Begitu pula daerah-daerah lain, ya. Banyak sekali daerah-daerah lain yang mempunyai tanaman khasnya tersendiri. Bahkan sampai dinamakan nama daerah, nama kota bahkan, ya, karena memiliki sejarahnya tersendiri. Untuk tanaman mungkin di daerah tersebut atau di kota tersebut banyak tumbuh tanaman itu, atau mungkin ditemukan hanya daerah situ, daerah lain tidak ditemukan. Bisa jadi, ya. Jadi di sini materinya itu mengenal tanaman khas Jakarta. Kemudian mengidentifikasi tanaman khas Jakarta. Maksudnya itu kita lebih mengenal di sini, ya. Jadi tanaman ini, tanaman itu, misalnya tanaman A, tanaman B. Nah, kita identifikasi itu ciri-cirinya, kemudian ditemukan di mana. Seperti itu yang maksud dengan mengidentifikasi, ya. Ciri-cirinya nanti kita akan pelajari, dan dia tumbuh di daerah mana, seperti itu. Kemudian ada manfaat tanaman bagi masyarakat Jakarta. Manfaatnya apa aja tuh, ya. Tentu nanti ketika ada tanaman khusus mungkin ada manfaatnya. Beberapa tanaman ada manfaatnya. Terakhir ada uji kemampuan, sama ya bahasanya untuk uji kemampuan ini. Nah, itu saja mungkin untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tidak panjang lebar karena belum masuk ke materi, ya. Jadi tidak tugas untuk kali ini, hanya menyimak video saja. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.